Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ala alihi wasallam. Sebelum kita mulai, ini ada evaluasi pembelajarannya. Diharapkan nanti diisi untuk perbaikan cara mengajar. Nanti kalau ada yang kurang nanti diperbaiki untuk semester depan. Jadi silakan menilai. Ini ada togelnya, form. Ini belum ada yang menilai. Diharapkan nanti kalau sudah menilai akan kelihatan di sini mana yang sudah bagus mengajarnya, pengajar saya, atau mana yang belum. Oh, sudah ada 5 orang nih. Nah, dilihat di sini, namanya 5 orang. Ada 3 mata kuliah ini sudah. Isi semester ini semesternya, tahun ajaran, dan kejelasan atau tidak. Jadi yang hijau dan ungu ini kurang, perlu diperbaiki. Yang di atas netral dan ke arah baik. Ini ada yang kurang, jadi diharapkan ada apa namanya masukannya, solusi. Apa yang kurang, nah itu dikasih saran supaya bisa diperbaiki. Kalau kurang kurang dipahami ya bagaimana solusinya, mereka masukan-masukan di bagian terakhir, bagian masukan sarannya bisa ada masukan saran pada perbaikan. Kurang jelas suaranya. Suara termasuk apa namanya yang dievaluasi, mungkin ada yang kurang, ini variabel-variabel apa yang mau dievaluasi dari dosen. Nah, silakan masukkan ini penguasaan materi, misalnya variabelnya suara tadi, ini dorongan dosen bertanya, pemberian tugas. Nah, sudah kuliah ini variabel, kalau ada yang kurang silakan masukkan apa variabel yang kurang yang perlu diperbaiki, perlu dinilai ya untuk pengajaran dosen di sini. Nah, terakhir ada masukan, silakan masukkan di sini. Oh, ini saran saja, doa. Depan lebih baik lagi. Ini nilai ya, berkaitan dengan tugasnya. Periksa tugas, itu nilai. Ya, berkaitan dengan tugas ini apa? Saya lihat ya, tugas ini after hadir. Kita tinggal 2 kali mata kuliah lagi. Terakhir selesai. Kan? Ini nilai sudah kumpul tugas. Nah, ada beberapa yang sudah kumpul ini 06. Ya, Andre ini sudah 4B. Kumpul tugas yang lain lagi, yang sudah kumpul tugas ini. Ini baru 1 ini, Renaldi, Pasron Abbas, ini masih C. Masih ada tugas belum dikumpul. Ini Windy, masih B. Kumpulnya, tugasnya masih kurang. Sudah banyak yang dikumpul ya. Nah, Safri ini sudah 4A dia, sudah banyak. Kumpul semua. Semua tugasnya sudah terkumpul dengan UTS. Tinggal ujian akhirnya. Yang lain lagi Indar ini, Trimulyani Unati, nah si B. Jadi ada tugas 7 belum terkumpul, 11 dan UTS ya. Ini siapa yang baru 2? Fahmi ini baru 2 tugas. Ada yang baru 1, Dianti Hasrudin. Ya, hadir-hadir ya. Ini Dianti ini P60 baru 1 tugasnya. Jadi kalau mau bagus tugasnya ya seperti tadi masukannya. Nah, tugasnya itu yang kumpul dapat nilainya ini tinggi ya. Ini diharapkan segera kerja tugasnya. Yang belum tentunya. Lalu sekarang kita masuk ke kuliah. Sekarang tadi evaluasi. Ini sekarang kita masuk kuliah. 13. Wah, ini materinya banyak ini. Saya cuma jelaskan sedikit saja. Kalau materinya silakan dibaca, sudah jelas semua skripsi itu. Nah, ini berkaitan dengan tugasnya yang ditanyakan ini tentang pertumbuhan pergerakan pesawat ya. 5 tahun akan datang. Di skripsi tersebut. Pergerakan pesawat 5 tahun.
datanya 5 tahun, dia rancang 5 tahun ke depan berapa jumlah pesawat. Dengan apa? Perkiraan pertumbuhan pesawat. Tak ulang ya. Berapakah pertumbuhan pergerakan pesawat 5 tahun? Berapakah pergerakan pesawat dalam jangka 5 tahun? Sama ya? Oh, tak ulang ini. Ini tak ulang. Fasilitas sisi udara, banyak udara, kondisi existing. Fasilitas sisi udaranya. Nah, apa namanya? Runway-nya berapa kali berapa itu maksudnya? Kapasitasnya tuh, runway-nya berapa kali berapa? Kalau ada apronnya, ada taxiway-nya, berapa ukurannya? Nah, existing artinya tambahan. Yang rencana yang tambah. Ini ukuran dimensi runway-nya. Banyak sekali ini soalnya. Nah, juga. Letak dimensi struktur perkerasan, dimensi perkerasan landasan parkir, apron, exitway, ada apron juga. Nah, ini bisa dilihat di kesimpulan kayaknya ada ini. Kesimpulan saya copy paste. Yang terakhir ya, tentang akhlak. Tapi tadi terulang kayaknya. Nomor 1 dan 2, berapa pertumbuhan gerakan pesawat? Apa perkiraan pertumbuhan pergerakan pesawat? Apa perkiraan pertumbuhan sama ini? Kayaknya perlu dihapus satu. Bisa dihapus ini, tapi nanti saya dulu di jawabannya. Kita masuk kuliah saja, langsung sini jawabannya. Oke. Dalam ini skripsi. Ada berapa halaman ini, Pak? Banyak halaman ini. Lokasi sisi udara, jadi bangunan udara sisi udara, bagian runway, apron, taxiway, exit taxiway itu dibahas di sini. 253 halaman. Nah, banyak daftar isi. Ini abstraknya ada tuh. Daftar ini abstrak. Udaranya, Banjarmasin mengalami peningkatan kebutuhan angkutan udara tiap tahun mengalami peningkatan. Akibatnya fasilitas fasilitas sisi udaranya menurun. Nah, perlu lakukan pengkajian untuk pengembangan fasilitas sisi udara. Nah, pengembangannya yaitu landasan pacu, landasan hubung, taxiway, landasan hubung keluar, dan landas parkir. Apron sesuai rencana induk udara tahun 2011. Ah, dalam rencana pengembangan fasilitas sisi udara itu digunakan di peramalan 5 tahun ke depan. Datanya 2011, 2010 sampai 2015. Jadi dia rancang 5 tahun dari 2016 sampai 2020. Dengan menggunakan metode FAA, Federal Aviation Administration. Nah, hitungan geometriknya, ya, berapa dimensi runway dan lain-lain, tebal perkerasannya, juga dia dia bahas di sini. Satu geometrik jalan juga udara, perkerasan jalan juga dia bahas. Direncanakan perkerasan lentur, landasan pacu dan landasan hukum. Perkerasan kaku, landasan parkir, apronnya, dan landasan pacu apabila jenis perkerasan lentur tidak memenuhi kriteria. Hasil didapatkan geometrik landasan ini, landas pacu, runway 3.000 ke 45, 3 kilo 45. Perkerasan lentur penambahan 500 meter, 90 mirip.
Metode FAA. Ini landas hubung stasiun 200 300. Lebar landas hubung 25 meter. Tembak perkerasan ini sudah ada 30 mili 73 cm. Landas parkir 336 meter kali 154 meter. Tembak perkerasan kakunya ini sudah ada 56 cm. Setengah meter ya. Lebarnya. Nah, kita lihat di sini. Susunan skripsi, kalau Anda menyusun skripsi, nah, seperti ini. Ada kata pengantar ya, ada daftar isi, ada daftar tabel, daftar gambar dulu, daftar gambar misalnya. Baru daftar tabel. Nah, daftar gambar, kemudian daftar tabel. Ini susunannya, banyak ini, ratusan halaman. Silakan di dan ini ada asistensinya, dia beberapa kali asistensi, tidak cuma satu dua kali, tapi banyak dia. Ini ketujuh, ya 12, berapa ini? 10. 10 ini 12 ya, 12 kali asistensi. Kalau masuk bab 1 pendahuluan, nah ini latar belakang kenapa dia meneliti, nah dibahas di sini bagaimana kondisi pada udaranya, dia bahas yang perlu peningkatan existing penambahan. Nah kemudian dia telitin, nah ini pertumbuhan pergerakan pesawat 5 tahun, nah ya cocok ya, perkiraan, nah tadi pertumbuhan, kemudian perkiraan pertumbuhan pergerakan, perkiraannya 5 tahun, fasilitas sisi udara, kebutuhan dimensi runway-nya, letak dimensi exit taxiway dan taxiway. Exit taxiway itu landas hubung keluar, taxiway itu landas hubungnya, dan berapa kebutuhan dimensi perkerasannya. Nah, ini kan perkerasan jalan di apron, tempat parkir. Ada 6. Jadi tujuannya itu 6 juga. Pada evaluasi, pertumbuhan pergerakan pesawat, peramalan, berapa volume lalu lintas udaranya 5 tahun ke depan, evaluasi kapasitas fasilitas udara, ya, runway-nya, exit taxiway-nya, taxiway, dan apron. Dia membatasi 5 tahun. Tidak hitung rap. Kalau rapnya bagus ya. Ada jawabannya bisa dilihat terakhir kesimpulan langsung. Di kesimpulan. Ini jaringannya bagus tidak ini? Wah, lambat. Hah? Mana? Tidak bisa melihat. Berarti tidak. Waduh. Sangat terlalu banyak. Banyak dia. Ya, kita lihat saja langsung di filenya di sini. Nah, apa tadi itu? Kita kuliah bandar udara. Apa tadi? Evaluasi fasilitas bandar udara. Nah, ini. Ah, ah, ini kesimpulannya. Ah, ini jawabannya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1. Ini diketahui 5 tahun terakhir pertumbuhan pergerakan pesawat. Nah, ini bervariasi. Ada yang turun, nah, ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh untuk penurunan. Nah, ini negatif berarti penurunan ini. Ada yang tumbuh. Ini positif berarti naik jumlah pesawat. Kemudian yang kedua ini jawabannya juga pertumbuhan pergerakan diramalkan ya menggunakan metode ARIMA. Ini pertumbuhan pesawat, nah, ada yang naik 22%, ada yang 3% turun. Nah, naik 7% ini turun 7%, ada yang 10% turun, 12%, ada yang naik 1% ya, naik 14%, nah, dan sampai 2% ya. Yang ketiga ini jawabannya, visi existingnya, pengembangan landasan pacu.
Nah, A4 ini berapa dimensinya? Ada pacu runway-nya ini 2.500 sampai 45. Jadi 3.000 bertambah 500 meter. Nomor 5, kapal 630 mili kerasan jalannya. 6 ini terakhir. Kembangan panjang landasan parkir ini. Ubah 3,6 meter sampai menjadi 434 meter. Nah, ini. Jadi ini jawabannya. Untuk analisanya bisa dibaca. Baca-baca di materinya. Itu bab 4. Ini bisa dibaca tidak ada. Nah, bisa. Oh, ini. Materi sini bisa. Tidak pakai internet ini. Ya. Nah, sebagai kesimpulan saya. Ini bab berapa? Ini bab 3 metodologinya. Ya, dalam skripsi itu ada metodologi. Bab 2 itu teori. Ya. Landasan teori dibahas. Nah, ini bab 3 metode. Bagaimana proses penelitiannya? Nah, ini jelaskan proses penelitiannya. 3. Dari persiapan sampai selesai. Pengumpulan data, ada data primer yang langsung diambil di lapangan, ada sekunder, data sekunder dari kantor-kantornya. Ini data-data primernya, ini proses analisa ya selesai. Dapat apa? Plan panjang, lebar, arah runway, taxiway, apron. Detak dan jumlah exit taxiway, struktur kekerasannya, runway taxiway, exit taxiway, dan apron. Nah itu selesai. Ini sobat empat belum? Nah, Bapak 4 ini pengolahan datanya. Jadi silakan Anda baca di sini. Pergerakan pesawatnya, peramalannya, ya, di sini Anda baca. Yang 6 tadi itu analisanya dari sini. Tahu silakan dibaca. Cuma waktu kita sini tidak cukup. Ini apa namanya? Zoom tidak lama, hanya beberapa menit sampai 30 menit saja. Kalau lewat 30 menit malah bahkan tidak bisa diupload di YouTube. Kalau apa? Mungkin besar ukuran. Dia harus sekitar 30 menit saja kuliah. Jadi ini materinya silakan dibaca ya. Sudah ada jawabannya. Ya, kita masuk lagi ke classroom. Tadi sudah selesai ya materinya. Dan bisa diisi soalnya dengan baik. Sudah ada jawabannya. Tinggal copy paste di kesimpulan. Nah, sekarang kita tutup ya materi terakhir ada di pertanyaan tentang materi akhlak ya, karakter. Dan kita bisa mengambil selesai kuliah, nah, selesai jadi sarjana, ya, juga bisa memiliki karakter yang baik. Samping menguasai ilmu teknik, termasuk perencanaan bandar udara, juga memiliki akhlak yang baik. Sahabatnya itu dites masuk BUMN, perusahaan negara itu tes psikologi dan tes akhlak, tes akhlaknya juga. Nah ini kita coba ambil akhlak, ya, bisa diaplikasikan dalam bentuk karakter dalam kehidupan kita. Kisah Nabi Isa alaihissalam, jadi ini mudah-mudahan bisa tercapai tujuan pendidikan ya, berakhlak mulia, samping sehat, berilmu, kreatif, cakap, kreatif, mandiri, nah, menjadi orang beriman dan bertakwa ya. Itulah keberhasilan pendidikan. Kalau kita menjadi baik, berarti berhasil pendidikan orang tua. Kalau kita menjadi buruk, ya berarti belum berhasil pendidikan orang tua. Walaupun sarjana, master, doktor, profesor, kalau alatnya buruk, korupsi, ya, dan sebagainya, ya, tidak jujur, suka bohong, tidak bisa dipercaya, berkhianat. Nah, ini tentunya tidak berhasil pendidikannya. Dari orang tua pendidikannya berhasil kalau anaknya mampu terbentuk akhlaknya. Nah, ini kisah Nabi Isa alaihissalam. Mari kita ambil sama-sama pelajarannya. Ini ilustrasi Maryam yang sementara hamil ini akan melahirkan di bawah pohon kurma. Ya, dia mengandung Nabi Isa alaihissalam dan malaikat Jibril memberitahukan kepadanya untuk menggoyangkan kurmanya agar dia
bisa memakan buahnya agar bisa hidup. Jadi Maryam ini terisolir karena dia menghamil, tidak ada bapaknya, tidak menikah, sudah hamil. Jadi dia mengisolir diri, nah, pergi di kebun kurma, nah, kemudian dia diberikan apa namanya, nah, saran malaikat Jibril supaya dia bisa makan kurma. Dan akhirnya dia memiliki kekuatan untuk melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa alaihissalam lahir, nah, beliau adalah putra Maryam binti Imran. Maryam ini bapaknya Imran. Ada dalam Quran itu surat Ali Imran. Mungkin itu salah satunya menjelaskan. Maryam ini wanita yang solehah, yang baik hati dan ahli ibadah. Saking saking hebatnya, susinya Maryam ini apa saja yang diinginkan dikabulkan. Yang ingin makan, nah Allah datangkan langsung. Jadi orang tua asuhnya itu Nabi, salah satu Nabi juga, ah, eh, seorang orang soleh. Kalau datang kepada Maryam itu sudah ada makanan, selalu ada makanan. Ditanya di mana makanannya, dijawab dari Allah. Ini luar biasa Maryam ini. Apa yang dia minta kabulkan langsung. Nah, namun Maryam ini dianggap, dilihat dari sisi negatif. Orang-orang masyarakat menganggap melihatnya dari pandangan negatif. Jadi Allah Ta'ala memberikan pelajaran ini pada atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana orang-orang saat itu mereka mencaci dan mencelanya. Luar biasa. Masyarakat mencelanya. Mereka tanya, dari mana ini bayi? Katakan Maryam, siapa ayah dari bayi ini? Engkau telah berbuat dosa. Nah, ini luar biasa masyarakat. Dan Maryam saat itu berpuasa. Dia mau berbicara. Dia tunjuk kepada bayinya, yaitu Isa alaihissalam, dengan jarinya. Dan atas izin Allah Ta'ala, Isa alaihissalam bisa berbicara. Sesungguhnya, ya, Nabi Isa masih kecil ini sudah bicara. Sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Nah, dari kecil, sudah kecil, dari kecil, nah, Nabi Isa alaihissalam ini rajin belajar, berbakti, sangat santun berbakti pada orang tua ibundanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa ya mengambil hikmahnya, ya. Seperti ini, rajin belajar, santun, berbakti pada orang tua. Usia 30 tahun diturunkanlah kitab Injil, Injil, ya, kitab Injil ya. Kitab menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Dan itu disampaikan ke masyarakat. Dan di dalam kitab Injil ini ada kabar bahwasanya akan datang Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi penutup. Itu bisa dilihat di Injil Barnabas ya, ada penjelasannya. Nah, Nabi Isa alaihissalam ini mukjizatnya bisa berbicara. Saat bayi kecil sudah bisa bicara. Orang mati bisa dihidupkan. Makanya dianggap Tuhan ya. Orang mati bisa dihidupkan, dia bisa menyembuhkan penyakit. Dan mau dikatakan sebagai Tuhan ya kurang cocok karena dia lahir belakangan ya. Kenapa tidak depan? Depan ya, Nabi Adam ya, yang di depan tidak akan katakan Tuhan. Padahal Nabi Adam itu lebih layak, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Nabi Isa cuma bapaknya tidak ada. Jadi dalam hal ini kalau Adam Nabi maka Isa pun diyakini orang Islam sebagai Nabi. Nabi Isa alaihissalam ini diangkat Allah umur 33 tahun, diangkat ke langit. Jadi 3 tahun dia berdakwah menyampaikan ya, kitab Injil, nah, kemudian 3 tahun berikutnya diangkat. Jadi orang yang masih hidup sampai sekarang ribuan tahun umurnya itu Nabi Isa. Ribuan tahun umurnya. Dan pada kisah sebelumnya kan Nabi Muhammad SAW Mi'raj bertemu Nabi Isa di langit kedua. Langit kedua tempat. Dan pada akhir zaman nanti Nabi Isa ini akan turun. Pada saat terjadi peperangan dengan Dajjal ya, Khalifah siapa? Imam Mahdi ada melawan Dajjal. Turun di Damaskus di Menara Putih. Nah, dan Nabi Isa alaihissalam nah, bersama Imam Mahdi mengalahkan Dajjal. Dan hidup selama 50 tahun. Dan bertemu lagi, musuh lagi. Masih ada musuh lebih hebat dari Dajjal. Ya'jud Ma'jud. Ini menyebabkan orang beriman dikejar. Mundur.
tidak mampu mengalahkan Ya'juj Ma'juj menurut ke Gua Sur. Namun ya kehendak Allah, Allah Maha berkuasa ya, walaupun mereka kuat, diturunkanlah, diutuslah hewan-hewan, ulat kecil salah, yang gigit mereka mati juga, makhluk kecil. Itulah akibat orang ingkar. Tetap saja dapat siksa di dunia, apalagi akhirat. Nah, dengan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi peringatan tentang hari kiamat, bahwa hari kiamat sudah dekat. Nah, agar kita meyakini Allah itu Tuhan yang satu dan tidak mempunyai anak. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Di antaranya masih Islam meyakini Allah Ta'ala itu hanya satu. Masih Islam memahami bahwa Isa alaihissalam itu hamba Allah dan utusannya. Ya, bukan anak Tuhan. Nah, kalau Tuhan harusnya datangnya di depan, bukan di belakang. Kalau Tuhan ya tidak ada orang tua, harusnya Nabi Adam itu lebih layak Tuhan. Karena dia tidak punya orang tua, bapak dan ibu. Jadi nah, Nabi Isa alaihissalam ini adalah utusan Allah. Ya manusia biasa, bisa lapar, bisa tersiksa. Kalau orang, kalau sifat makhluk ciptaan bukan Tuhan, ya dia lemah. Ya, kelemahan. Pencipta itu maha kuat. Jadi yang memiliki sifat lemah maka dia adalah makhluk. Maka kita yakini, umat Islam yakini Isa adalah Nabi, utusan Allah SWT, bukan Tuhan. Ah. Nah, nah, masih Islam percaya Nabi Isa alaihissalam ini akan turun lagi nanti sebagai tanda akan tibanya akhir zaman. Ya, demikian materi kita ini. Ini ada ayat yang menjelaskan dalam surah Al-Ikhlas. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad," dialah katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, satu. Allahu samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Alam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia tidak ada setara dengannya. Ya, demikian materi kita. Semoga bermanfaat. Jawaban dari tugas tadi, akan dikerjakan tugasnya sampai ada nilainya. Jadi tadi sudah terlihat tadi yang apa namanya, sudah kerjakan nilainya ini, nilainya sudah ada. Yang belum kerjakan juga terlihat nilainya juga sudah ada. Jadi silakan dikerjakan tugasnya yang lainnya. Nah, ini ada yang belum absen mungkin? Atau sudah absen semua? Belum, Pak, belum. Ada. Ya, untuk yang berapa yang belum? 06. 06. Ya, 20, Pak. 20. Sudah. 20. Berapa yang belum? 14. Oh, 14 belum ya? 20 sudah, 16 sudah. 16 sudah, 9, 30, 60. 9, 30. Sudah. 60. 12, 6. Pamit enggak sudah tadi? Pamit enggak? 23, Pak. 23. 3. Ah, belum pamit enggak. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. 20. Ya, sudah. Sudah tidak ada yang belum absen? Dilihat ya. Kalau sudah absen ya sudah berarti. 14, Pak. Iya. Tadi ya sudah ya. Sudah dilihat ulang ini. Ya, belum absen atau sudah? Ini sudah absen semua. Ada masukan-masukannya, silakan tambahannya, pertanyaan. Kalau masukan bisa di Google Formnya, di evaluasi pembelajaran. Apa yang kurang bisa dimasukkan, apa yang
dipertahankan atau sudah bagus ya silakan dinilai bagus sesuai dengan kenyataan supaya bisa ditingkatkan lagi kualitas pengajaran di semester berikutnya. Ya, sudah jelas kita akhiri dulu doa kita saat ini. Mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya,